Sing proses. Pembacaan bahasa Matiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul pada malam yang bermulia ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk di dunia akhirat dengan tema yang tidak kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu karya nyata versus karya nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini dengan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dani dan saya adalah Julia Maria. Kami selalu Master of Ceremony pada acara malam ini. Untuk selanjutnya kami akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan kedua PRN Muhammadiyah, dan keempat tausiah terjun kita, dan yang kelima adalah penutupan dan doa. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Santri Al-Fatihah pada Evita Rushawa dan Al-Famisel Suryawati dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini yang terang dan tidak ada hujan, dan kami bersalawat dan salam yang kita juga menunjukkan kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu warga Muhammadiyah Perkembangan yang telah sudi datang di acara kajian kita PRM Perkembangan yang ada di wilayah Kecamatan Kembangan. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Takmir Masjid Al-Islam yang telah ditempati atau tuan rumah selaku yang ditempati kajian pimpinan nanti Muhammadiyah Perkembangan Kecamatan Kembangan. Sambutan info untuk Bapak Ibu yang belum bergabung atau belum memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah bisa nanti mendaftar di sekretaris saya Ustaz Wahid ya, yang belum punya KTAM kartu tanda anggota Muhammadiyah. Itu aja saudara saya pertama, dan sebelum saya akhiri saya ada pantun. Apa cuma naik taksi kita bahas. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga keajian Anda. Untuk selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu, tausiah kajian yang bertema kader militan versus kader militer. Kepada Ustaz Ahmad Mujahid Mabadani, SHLPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma'. Bismillahi khairil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, monggo jenengan cari posisi paling nyaman. Boleh sendepel, boleh sembojo, boleh sambil nyamil, boleh pokoknya boleh sambil-sambil pokoknya. Yang penting ngajine santai, gitu ya. Jadi ngajinya ngaji santai sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Cuman syaratnya satu, gak oleh ngomong dewi, boleh ngomong dewi harus tak lainnya ya. Sepakat? Sepakat mau buatan? Ibu sepakat. Kalau nanti ada yang ngobrol sendiri, berarti nanti saya selesaikan. Siap? Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa hadir pada majelis yang sangat mulia dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Doanya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita, yang telah memberikan tuntunan kepada kita, sehingga Rasulullah berharap kepada kita mengetahui mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu tema yang menurut saya menarik dengan judul kader militan versus kader meletan. Ini menjadi kegelisahan secara pribadi Bapak Ibu. Bagaimana kita mengamati anak-anak kita hari ini, lebih khusus dalam lingkup organisasi gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita hari ini itu gampang sambat. Jadi anak-anak kita hari ini itu gampang sambat. Maka saya kasih redaksi kader meletan. Artinya anak kita hari ini itu lemah. Anak kita hari ini itu secara fisik dan mental lemah. Berbeda dengan panjenengan atau mungkin dengan kami. Secara gaya hidup dan tantangan hidup, saya rasa lebih berat orang-orang zaman dahulu daripada zaman sekarang. Jenengan mungkin dulu waktu SMP itu tidak hanya sekolah, tapi juga kerja, gitu. Jadi orang-orang dulu itu selain sekolah, mereka punya tanggung jawab untuk membantu orang tua dalam mengambil atau mencari rezeki. Yang mungkin secara fungsional itu mestinya adalah tugas dari orang tua. Lah ketika kita melihat anak-anak kita hari ini dengan mungkin tantangan yang bukan
dihadapkan dengan tantangan fisik, anak kita sangat lemah dari hal itu. Maka kegelisahan secara pribadi, ya opo caranya nggarap arek-arek sing koyo ngene iki. Kan begitu. Maka saya sampaikan pada malam hari ini sebagai bahan diskusi dan sharing. Jadi kami di sini bukan sebagai orang yang pinter, orang yang baik, orang yang paling tahu, bukan. Tapi pada malam hari ini kita mencoba sharing, Pak. Bagaimana cara atau bagaimana kita menemukan solusi yang tepat untuk menjawab tantangan hari ini. Next. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh jenengan catat, boleh jenengan ingat-ingat, sementing ayat ini sangat bagus untuk kita. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, Bapak Ibu, Allah telah memperingatkan kepada kita. Ayat ini sangat general sekali, bisa untuk orang tua secara khusus ayah dan ibu, bisa juga masuk pada ranah pimpinan. Kalau kaitannya dengan persyarikatan, maka pimpinan itu punya kewajiban tentang menyiapkan kadernya. Karena kepemimpinan yang berhasil itu adalah kepemimpinan yang bisa melahirkan generasi setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhsha alladhina law taraku وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, jangan catat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat sangat menggelitik bagi kita. Terutama kaitannya dengan bagaimana cara orang tua, ayah dan ibu, atau dalam kaitannya dengan persyarikatan, bagaimana seorang pimpinan itu wajib menyiapkan kader terbaik atau generasi setelahnya. Di situ Allah menggunakan sebuah kata peringatan. Wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah kalian itu takut kepada Allah. Tentang apa ketakutan itu? Law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan. Ketika kamu mati, lalu kemudian kamu meninggalkan dzurriyyat di'afan, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, kata Allah, ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, maka Allah peringatkan, khafu alaihim, kamu akan khawatir kepada mereka. Was-was, besok anakku ya apa? Besok anakku mangane piye? Besok anakku kerjoi apa? Besok anakku urepe piye? Itu ketika kita tidak mampu menyiapkan generasi terbaik setelah itu. Maka Allah peringatkan, khafu alaihim, kamu akan khawatir, akan was-was, akan gelisah.
Dan hari ini terjadi. Maka ayat ini sebagai peringatan kepada kita, baik ayah ataupun ibu, lebih khusus pimpinan, bagaimana kita melihat kondisi hari ini masuk ayat ini. Khaufu alaihim, was-was dewe ini. Jenengan takut, ya apa nanti kehidupan anakku? Ya apa nanti kehidupan cucuku? Kalau kalian dengan pimpinan, ya apa nanti Muhammadiyah ke depan? Bagaimana PRM Mora nanti ke depan ini bagaimana? Kalau kita tidak mampu menciptakan atau melahirkan generasi setelah kita. Khaufu alaihim, terus akan dihadirkan oleh Allah was-was. Tapi hebatnya Allah dan mulianya Allah, Allah memberikan solusi kepada kita. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalau kamu tidak ingin generasi setelahmu itu lemah, falyattaqullah. Ajaklah mereka itu tentang kenal Allah spiritual. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ajari mereka tentang perkataan yang jujur. Kalau bahasa sederhana saya, Bapak Ibu, agar anak kita ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang hebat, kenalkan mereka tentang Islam, dan yang kedua, ajarkan mereka tentang perilaku yang baik. Insya Allah ini akan menjadi model bagi anak-anak kita. Lebih khusus di Persyarikatan Muhammadiyah, bagaimana kita menciptakan kaderisasi, itu adalah kaderisasi pemimpin. Dan itu yang lebih sulit. Maka kalau kita mau membuka kamus besar bahasa Indonesia, kader itu artinya adalah orang yang disiapkan untuk menjadi pemimpin. Maka beruntunglah teman-teman sekalian yang hadir di sini, yang kemudian mau terjun dan berproses untuk berfastabiqul khairat dalam wadah Persyarikatan Muhammadiyah atau organisasi otonom. Alhamdulillah kami ini dilahirkan dari seorang ayah dan ibu aktivis, sehingga betul-betul memahami bagaimana kita ini harus berproses. Ada istilah begini, kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, maka kita sangat rugi sekali. Kemudian ada perkataan ulama, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Dengan kata lain, bagaimana kita terjun ke persyarikatan itu, insya Allah akan menciptakan kehidupan yang bermanfaat dan berarti bagi semua. Berikutnya, nah ini juga ayat sindiran bagi teman-teman anak-anak muda. Saya apresiasi sekali untuk MC tadi, anak muda. Kelas berapa? SMP. SMK sama? Belah di mana? Wijaya Kusuma. Jurusan apa? Yes. Yang satunya? SMK? SMK mana? SMK? Jurusan? Pesan saya kepada sampean mbak-mbak, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Termasuk jangan jadi siswa yang tidak bermanfaat, ikut organisasi, OSIS dan lain sebagainya, atau IPM. Begitu juga yang ngaji tadi, secara bacaan sudah bagus, cuman kurang pede. Kepedean itu bisa dibentuk dengan sering tampil. Maka teman-teman yang kurang pede sering tampil, insya Allah nanti akan menjadi pembelajaran atau pengalaman yang baik untuk ke depan. Ini sindiran bagi kita anak muda di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahul khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Jadi Bapak Ibu, hadirin sekalian, teman-teman sekalian, kita ini digambarkan oleh Allah menjadi orang yang diharapkan kehadirannya. Jadi ayat ini Allah menggambarkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menceritakan bagaimana proses manusia itu. Proses yang pertama adalah du'fan atau dhif yang bermakna tadi itu, lemah. Ketika kita lahir di dunia ini, bayi masih kecil, ya iso apa-apa kita. Minta sesuatu nangis ya, pipis nangis, beol nangis, mimik susu nangis, mau apa sesuatu nangis. Di situ Allah istilahkan dengan istilah du'fan, lemah. Tapi kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Proses yang kedua, Allah akan menjadikan dari keadaan yang lemah itu menjadi keadaan yang kuat. Banyak tafsir yang menjelaskan ayat ini tujuannya atau merujuknya sama, yakni pemuda. Anak muda yang dimaksudkan adalah kuat. Dari segi fisik dia sangat jauh dengan anak yang masih bayi. Termasuk juga di proses yang ketiga, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Proses yang ketiga adalah dari keadaan kuat itu Allah menjadikan kamu dalam keadaan lemah kembali. Wa shaybah, dan Allah memberikan indikator. Du'fan yang kedua itu adalah wa shaybah, dia beruban, artinya wis tua. Sudah senior. Lah anak muda itu punya kemampuan di luar dua proses ini. Ketika dia masih kecil, anak muda lebih hebat, lebih kuat. Baik secara fisik maupun pikiran. Apalagi yang mohon maaf, yang sudah senior, sudah samun sepuh, itu pasti akan kalah dari segi pemikiran atau dari segi fisik. Mungkin jenengan juga sadari itu. Dulu ketika SMA, yaitu masih kuat-kuatnya jogging, saya kuat ya. Pelayan-pelayan saya kuat. Tapi jenengan sekarang usia 60, jogging. Sesek kemana-mana. Ya. Ini dari segi fisik. Termasuk dari segi pikiran. Dulu masih muda, masih mahasiswa, luar biasa. Kritiknya sangat luar biasa. Tapi ketika sudah tua, lali, pikul. Dan itu menjadi ketetapan, Bu. Menjadi kodrat. Maka ini menjadi pengingat bagi kita anak-anak muda yang hari ini sedang berproses di fase yang kedua. Maka kita ini sebetulnya menjadi sosok yang diharapkan oleh Allah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita berjihad atau berjuang jalan Allah itu tepatnya dari di usia muda saat ini. Usia muda itu kapan ya? 17 sampai 40 lah. Ya, 40. Ketika sudah naik ke atas 40 itu dalam Quran itu sudah persiapan menuju akhirat. Jadi kalau jenengan mau buka bagaimana tahapan-tahapan kita untuk berproses dalam kehidupan itu mulai dari 0 tahun sampai kemudian nanti mati, itu jelaskan secara detail. Termasuk Allah tafsiran ayat ini adalah usia 17 sampai 40. Nanti ada ayat yang bahas tentang bagaimana seseorang yang sudah memasuki usia 40. Ketika seorang itu sudah mulai memasuki usia 40, maka prioritasnya sudah berubah. Bukan dunia lagi, tapi sudah berfokus pada akhirat. Tapi saya lihat potongannya kayak di atas 40. Sudah senior semua, jenggotnya wis putih kabeh.
Tapi jangan putus asa. Karena ayat yang ke-9 tadi, An-Nisa tadi itu, perikatannya adalah dzurriyyatan di'afan. Jadi Allah memberikan sebuah redaksi dzurriyyah. Dzurriyyah itu artinya keturunan. Kalau kita berbicara keturunan, berarti tidak berhenti di anak. Jenengan punya cucu, punya cicit, punya apa lagi itu? Terus pokoknya sampai ke bawah, sampai jenengan benar-benar dipanggil oleh Allah. Jenengan punya kewajiban dzurriyyatan di'afan khaufu alaihi, menyiapkan generasi terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya Mas. Ini cara bahasa. Kader militan itu apa? Jadi kader militan itu memiliki kemampuan keras. Dia punya komitmen dan bertekad. Seseorang yang sangat berdedikasi, loyal dan aktif dalam mendukung tujuan atau organisasi. Yang berikutnya, kader meletan adalah kader sambat. Seseorang yang mendukung gerakan tetapi cenderung mengeluh, mencari-cari kesalahan atau menunjukkan ketidakpuasan, terutama ketika menghadapi tantangan. Itu cocok dengan anak muda hari ini. Anak muda hari ini itu Bapak Ibu dihadapkan dengan 3F. 3F. F yang pertama adalah fashion. Apa Bu? Apa itu fashion? Gaya atau budaya. Kalau budayanya itu cenderung pada pengembangan potensi, maka saya mendukung. Contoh, jenengan dulu Bu, bengesan itu umur piro? Dulu. Orang zaman dulu itu kalau bengesan umur piro? Kalau sudah menikah, coba kita lihat anak-anak kita hari ini. Lu jangankan SMA, murid saya kelas 4 itu sudah pakai lipstick. Yomboe Bu. Itu dihadapkan dengan fashion, dengan budaya. Dulu kalau kita mau ketemu gebetan, kira-kira jenengan apa yang sampean lakukan? Maca? Iya. Maca. Tapi hanya sekedar supaya laki-laki itu yakin dengan kita. Tapi anak kita hari ini, kalau kita berbicara tentang bagaimana budaya hari ini itu Bapak Ibu, ngeri sekali. Tidak hanya budaya, tapi fashion itu juga dimaknai dengan pakaian. Wah, luar biasa. Tapi itulah hari ini. Tidak bisa menutup mata bahwa fashion itu akan terus berkembang. Budaya. Namun sayangnya, anak-anak kita hari ini itu tidak mampu menyaring budaya itu. Apa yang viral hari ini, itulah yang dia lakukan. Apa yang menjadi banyak diperbincangkan, itulah yang dia lakukan. Dia tidak mampu menyerap. Apakah itu baik atau tidak baik? Dulu sempat viral joget TikTok
Semuanya joget TikTok. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu pengajian juga ikut joget TikTok. Benar nggak? Betul nggak? Itu fashion. Yang kedua, anak-anak kita hari ini itu dihadapkan dengan tantangan food. Apa food itu? Makanan. Namanya junk food. Apa junk food itu? Makanan siap saji. Mohon maaf Bu, di Eropa junk food itu dibuang, dianggap menjadi makanan sampah. Di Indonesia makanan favorit. Masa apa? Oh, simpel aja, nugget. Ya kan? Sing gampang-gampangnya tempura, junk food semua itu. Sosis, seblak, apalagi Bu? Ceker mercon, pentol, apa? Ono mie setan, mie iblis, makanya kelakuannya kok iblis ya. Sing dipangan mie setan, mie iblis. Loh, itu tantangan anak kita hari ini. Dan itu berpengaruh terhadap apa? Fisik mereka. Fisik mereka. Food. Nanti coba jenengan pulang tanya, kesukaan makanan anak jenengan apa? Kalau kemudian jawabannya adalah mie setan, nah, berarti mulai tergerus dengan itu. Sehingga mohon maaf, tidak sedikit kasus masih muda sudah meninggal karena makanan. Kolesterol itu kan dulu penyakit wong tua, penyakit wong sepuh. Saya ini termasuk penyakit kolesterol, asam urat, takkan mangan gule. Termasuk anak kita hari ini itu penyakitnya baik macam-macam. Gula darah, diabetes itu tidak usia 30 itu sudah rentan sekali, usia 30. Kenapa? Karena minumannya itu juga minuman cepat saji. Fanta, Marimas, Nutrisari, Pop Es, Coklatos. Wah, makanan sampah semua itu. Dan yang ketiga, anak-anak kita hari ini itu dihadapkan dengan fun. Apa fun itu? Kesenangan dalam bentuk ini. Gadget. Kembali bertanya, dulu jenengan pegang HP umur berapa? Kau ono HP urusan, ono ini Telkom Wartel itu ya. Nggih, pakai koin itu kan ya. Gak iso nyantol digedok-dok ya utane duit iso balik ya. Nang wartel royoan. Lu sekarang enggak perlu wartel, barang sekarang wartel enggak ada, hampir enggak ada. Bahkan telepon di rumah udah enggak ada kan? Kabel telepon udah enggak ada. Saya sudah balik ke sini. Nah, itu tantangan anak kita hari. Fun, kesenangan. Dan tidak sedikit anak-anak kita hari ini itu tergerus dengan itu. Jadi kan baca berita nggak yang ngebom di Jakarta itu, anak SMA. Dengar nggak berita itu? Itu karena dia terpengaruh dengan game Roblox. Tahu nggak jangan game Roblox? Oh boy, tahu game Roblox? Roblox itu salah satu negatifnya adalah bagaimana dia ditantang untuk menyakiti teman. Tuh, shoppingnya udah keluar.
Free Fire. Tahu nggak game Free Fire? Tembak-tembakan, ya apa caranya dia bisa menang dengan membunuh temannya sendiri. Hati-hati. Dan itu sudah menjadi karakter anak-anak kita. 3F tantangan anak kita. Fashion, food, dan fun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah, berikutnya. Maka ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, termasuk kita semua Bapak Ibu, nanti jangan perlu sampaikan kepada anak-anak kita. Termasuk ini juga menjadi kurikulum bagi kita semua bahwa bagaimana cara kita melahirkan generasi yang baik, generasi yang kuat, generasi yang siap bertarung. Satu di antaranya adalah Quran Surah Al-Anbiya ayat yang ke-55 sampai dengan 67. Jazakallah. Ayat ini memberikan sebuah pesan bagaimana kita menyiapkan generasi kita itu generasi yang punya berpikir kritis, punya kepekaan. Lah anak-anak kita hari ini tuh kurang peka, kurang peka. Padahal kalau kita melihat sesuatu, apa yang terjadi di muka bumi ini itu semua mengandung unsur kehebatan. Ini kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhan. Di surah Al-Anbiya surat ke-55 sampai dengan 67 itu menceritakan bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim bertanya, sesungguhnya di mana Allah itu? Dia melihat matahari. Oh, ini Tuhan. Dia bisa bersinar, menerangi seluruh bumi, bermanfaat untuk seluruh. Ternyata ketika di malam hari, matahari itu terbenam. Berarti bukan Tuhan. Tuhan kok hilang. Dia menemukan bulan. Mungkin ini Tuhan. Dia berharap bahwa itu Tuhan. Ternyata ketika di pagi hari terbenam lagi. Sehingga apa yang dia pikirkan? Dia mencoba menggunakan nalar berpikirnya. Matahari muncul, terbenam lagi. Bulan muncul, terbenam lagi. Dia berpikir dengan nalar berpikir yang sangat mendalam. Pasti ada sosok yang menggerakkan. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita mau menggali, anak-anak kita mau menggali potensi-potensi yang ada di muka bumi ini itu sangat banyak sekali sebetulnya. Allah sudah memberikan isyarat dalam surat Az-Zariyat itu di ayat yang ke-20. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dia yang mau berpikir, dia yang mau mencari pengetahuan. Contoh, di daerah pojok Jawa Timur, mana pojok Jawa Timur? Bagian barat, daerah Tuban, Bojonegoro. Itu kan tanahnya bergerak.
salah satu dataran yang tanahnya sering bergerak. Maka jenengan kalau mau lihat di daerah sana itu pasti jalan cepat rusak. Di aspal rusak. Tapi bagi mereka yang mau bernalar berpikir kritis, bagi seorang yang ahli geologi, kenapa kok sering bergerak? Kenapa kotanya itu bergerak? Diteliti. Ternyata di Bojonegoro itu salah satu daerah yang kaya dengan gas alam, minyak. Dan nggak mau lihat di sana, wah, termasuk Shell atau Pertamina itu punya pengeboran di sana, karena dia sumber gas dan minyak. Artinya dia mau berpikir kritis. Lah, anak kita hari ini tuh lemahnya di situ. Ketika dihadapkan sebuah permasalahan, cenderung pada suudzon. Dan termasuk banyaklah contoh tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang diawali dengan bernalah. Ada juga namanya Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas itu salah satu ilmuwan Islam yang menemukan teori penerbangan. Ketika beliau membaca dan mengamati surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Jadi Abbas ibnu Firnas itu mengamati ayat ini, walau awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Bagaimana burung-burung itu kok bisa terbang? Isok mumbul. Ya apa caranya? Abbas ibnu Firnas menemukan ayat 19 surah Al-Mulk tadi itu. Oh, ternyata fawqahum saffati wa yaqbidun. Ternyata burung itu bisa terbang karena dia punya sayap. Fawqahum saffati wa yaqbidun. Dia mengetuk-ketukkan atas bawah, dia bisa terbang. Maka Abbas ibnu Firnas mencoba teori itu. Dia membuat sayap-sayapan, naik ke atas bukit, dicoba sayap itu, isok terbang, gedebuk, jatuh. Disempurnakan lagi sayapnya, naik ke atas bukit yang lebih tinggi lagi, naik dia, coba lagi sayapnya, gedebuk, jatuh. Sampai ketiga kalinya beliau menyempurnakan sayapnya dan naik ke atas bukit yang lebih tinggi. Coba dia, gedebuk, mati, meninggal dunia. Dan teori itu kemudian disempurnakan oleh kader bangsa Indonesia, B.J. Habibie. Apa teori yang disempurnakan oleh beliau? Ada dorongan dan dia punya buntut untuk menyeimbangkan posisi ketika dia di atas udara. Dari mana? Berpikir kritis. Termasuk penemu kimia, ilmu kimia. Itu namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu meneliti dan menelaah firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25 tentang besi.
Bagaimana Allah meletakkan fungsi besi yang sangat luar biasa. Jabir bin Hayyan meneliti. Dan dari besi itulah kemudian muncul teori-teori kimia. Bahkan Jabir bin Hayyan itu punya kitab khusus yang beliau tulis, Kitabul Al-Kimya. Tokoh muslim yang diawali dengan berpikir kritis ketika menemukan sesuatu. Banyak contoh lah. Maka anak muda hari ini harus punya itu. Berpikir kritis. Dia mau mencoba, dia mau menemukan sesuatu yang baru, dan seterusnya. Termasuk diantaranya Allah telah memberikan isyarat kepada kita. Teknologi seperti ini dalam Al-Quran sudah ada. Saya bacakan ayatnya. Di dalam surah Az-Zariyat, masih terangkai dengan tadi. Ayat yang ke-22. Coba kita lihat. Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat Allah begini. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Apa maksudnya? Teknologi hari ini itu sudah jauh digambarkan oleh Allah dari ayat ini. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Saat itu Allah sudah menggambarkan bahwa di langit itu punya kehebatan yang sangat dahsyat yang bisa kamu cari sebagai mata pencarian. Disebutlah sekarang itu namanya satelit. Saya mau tanya, dulu kita telepon kan pakai kabel telepon ya. Sekarang sudah nggak ada lagi kabel telepon. Bagaimana coba? Jangan pernah nggak bertanya, tondi, ono wifi, ada yang seperti ini kan bluetooth ini, itu satelit tuh. Allah sudah gambarkan itu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langit Allah taruh itu sebagai sebab-sebab rizki. Makanya hari ini bukan berbicara sesuatu yang baru sebetulnya. Itu sebuah alat yang memang sudah disiapkan oleh Allah. Bahkan perkembangan teknologi ini itu sudah jauh disiapkan oleh Allah. Ya, Loh, pernah nggak kita membayangkan dulu? Itu, jangan kalau komunikasi dengan gebetan dulu kan harus kirim surat, ya kan? Harus datang ke pos, harus ini. Sekarang udah enggak, cukup WA. Dan itulah kemudian di Allah gambarkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Teknologi langit itu dahsyatnya sampai detik. Kalau sekarang perangnya pakai tank, pakai tembak, yang itu kemudian harus pergi ke medan perang. Mungkin suatu ketika perang itu sudah nggak perlu datang ke medan perang. Pakai drone. Drone dikasih apa jenenge itu bom molotov mana ya? Disetting dari sini. Saya kirim ke Palestina, ke Gaza, ke Israel. Bisa nggak? Bisa. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu adalah gambaran atau sebuah pemantik dari Allah. Di langit itu banyak kehebatan yang bisa kamu manfaatkan. Termasuk ini. Bagaimana anak kita itu kita siapkan untuk itu. Yang berikutnya, Bu. Anak kita itu kurikulumnya adalah bagaimana kita menyiapkan anak kita itu menjadi generasi penerus. Surat Abdul ayat yang ke-21. Jadi jangan hanya sekedar
Yes, punya anak, enggak, tapi ada visi dan misi. Kemudian surat Muhammad ayat yang ke-38. Mereka menjadi pembaharu moralitas. Yang ini menjadi PR kita bersama hari ini. Dulu Bu, ya Allah, mau bantah guru itu udah takutnya bukan main. Ya kan? Kalau ada orang tua marah itu jadi kan ngapain? Terus mengkeret. Sekarang enggak. Orang tuanya marah, gurunya marah, galak. Lu apa, Pak? Lu apa, Ustaz? Salahku apa? Itu peran kita. Yang keempat, Ali Imran 110. Anak kita harus menjadi unsur kebaikan. Maka Bapak Ibu, kalau kajian-kajian seperti ini, jangan berangkat sendirian. Ajak istrinya, ajak suaminya, ajak anaknya, ajak cucunya, ajak cicitnya, ajak tonggone. Jangan kemudian kadang-kadang kita ini menjadi orang tua egois. Anakku cek tulen set aku tak ngaji. Ini kadang-kadang padahal cita-cita kita adalah surga bersama keluarga. Tapi ngaji ini ngaji dewe. Salat subuh ini salat subuh dewe. Anak itu udah dijarno neraka. Nah, coba siapa yang tadi subuh berjamaah dengan keluarganya di masjid? Angkat tangan. Hampir tidak ada. Ini kesalahan kita. Karena kita telah membiarkan anak kita enak dengan hidupnya. Dan dampaknya apa? Ketika dia sudah mulai masuk usia remaja, dewasa, dia sudah terlalu enjoy dengan gaya hidupnya. Waktunya orang sholat subuh, dia enak tidur. Saya itu nggak terima dikepuk kastok. Entek kastok pira dulu saya. Ada mungkin beliaunya ya. Setelah Tuhan nggak ada ya. Ada ibu saya dan sebagainya. Entek sapu kebas pira lain. Nyebeti saya untuk sholat subuh. Hasilnya, alhamdulillah, bisa diadu hasilnya. Tantangan kita hari ini. Lah kalau kita pengen nanti ketika kita mati anak kita mendoakan lesla subuh gak blas, sholat gak blas, mampir masjid gak blas, lalu gimana dengan mendoakan kita yang nanti ketika mati itu? Ayo mulai hari ini jangan dienak-enakkan anak kita itu, terutama subuh dan isya. Jangan alasan kasihan Ustaz, besok pagi harus sekolah, besok pagi masih kegiatannya banyak, ikut les ini, les itu, les itu. Yang notabene adalah dunia terus. Saya mau tanya, ada nggak anaknya yang les hari ini? Les? Saya mau tanya, les apa? Matematika? Bahasa Inggris? Sains? Atau les Al-Quran? Ayo. Hati-hati Bu dengan ayat tadi. Qul yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nanti dengan ketika mau nazak, opo anakku meniki, sapa sing ndongani aku? Kalau hari ini lesnya matematika, bahasa Inggris, sains, bahaya, hati-hati. Yang berikutnya, anak kita ini diciptakan, dilahirkan supaya nanti bisa menjadi pencerah. Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini saya ono 29 slide yang saya buat. Iya Mas ya? Sekarang masih 6. Saya mau tanya, kira-kira dilanjut apa enggak? Udah setengah 9. Saya kasihan yang masih muda ya. Mas Haris ini kan malam Jumat. Gak enak mengganggu waktu. Ayo. Dilanjut apa enggak ini? Enggak? Oke, saya lanjutkan sedikit saja. Slide terakhir. Ketika nanti kita mampu menjalankan 5 kurikulum tadi, hasilnya ini. Anak-anak kita akan bisa melihat yang tidak orang lain lihat. Jadi kalau kita mampu menjalankan 5 kurikulum tadi itu, maka kita akan melahirkan anak-anak yang mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Menjadikan anak kita memikirkan yang orang lain tidak atau bahkan belum terbesit dalam pikirannya. Melakukan sesuatu yang orang lain masih menunggu mau melakukan itu. Melahirkan anak-anak yang bukan hanya menjadi yang terbaik, tapi menjadi pelopor. Melahirkan generasi-generasi atau anak-anak kita bukan pengekor, namun menciptakan follower. Jangan punya HP, Bu? Jangan punya akun medsos? Kira-kira follower sama followingnya lebih banyak mana? Tahu nggak follower? Jenengan mengikuti yang jenengan ikuti itu lebih banyak atau orang yang mengikuti jenengan yang lebih banyak? Kita mengikuti orang. Itu PR kita hari ini. Tapi alhamdulillah saya punya prinsip, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Maka nanti jenengan buka, Bu, YouTube namanya Jafir TV. Jangan lupa di-subscribe, like and share. Nanti Instagram saya juga ada Jafir Jadid Vira 44. Insya Allah followernya sudah hampir 2000 pengikutnya. Artinya apa? Ini yang menjadi lemah bagi kita. Terkadang kita itu terlalu fokus untuk mengikuti orang. Kenapa kita tidak berpikir bahwa bagaimana cara orang itu bisa mengikuti kita? Kita kadang-kala sering mengidolakan seseorang, tapi kadang kita kurang berpikir bagaimana cara orang itu bisa mengidolakan kita. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Belum. Nah itu yang mulai hari ini harus kita gagas. Bagaimana anak kita itu kita lahirkan menjadi orang yang diikuti oleh orang, bukan mengikuti orang. Mereka yang mengikuti kita, orang lain yang mengikuti kita, orang-orang yang memfollow kita, orang-orang yang mensubscribe kita. Itu bagian dari generasi militan. Insya Allah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya masih banyak sekali. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan kalau ada yang mau didiskusikan atau di-sharingkan, saya sangat mengapresiasi itu. Terima kasih dari saya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Setelah ini acaranya apa? Sudah selesai ya, monggo. Kalau mau ada yang tanyakan atau sharing, berbagi pengalaman, boleh Bapak Ibu, monggo. Ada nggak kira-kira yang mau didiskusikan? Atau sudah ngantuk? Sudah ngantuk. Baik, kalau memang tidak ada yang didiskusikan, pesan terakhir bagi kami, pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, karena nanti itu akan menjadi modal buat kita semua.
dan terkhusus teman-teman kami di anak-anak muda, mbak-mbak, mas-mas, dekati Allah, dekati yang punya masa depan, dekati yang punya kebahagiaan, dekati yang punya kesuksesan. Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu akses terbaik untuk kita mendekati Allah adalah sholat. Kalau kita gugur sholatnya, sudah dihapuskan oleh Allah. Rasulullah sudah menggambarkan, sudah mengilustrasikan siapa yang baik sholatnya, maka Allah akan anggap baik seluruh amalnya. Itu sebagai simbol. Kalau kamu dekat sama Allah, sholatnya bagus. Apa yang tidak bagi Allah? Sangat mudah. Membalik telapak tangan itu sangat mudah sekali. Kita hari ini miskin. Kalau kita dekat Allah, apa yang susah untuk Allah rubah menjadi kaya? Hari ini kita sehat, tapi kalau jauh dari Allah, apa bagi Allah yang sulit untuk merubah besok sakit? Hari ini kita kaya, jauh dari Allah, apa yang susah untuk membalik besok miskin? Hari ini kita sukses, kita jauh sama Allah, apa yang sulit bagi Allah merubah besok rugi, bangkrut. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada astaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah diberikan Ustaz Ahmad menjadi teman ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lalu untuk acara terakhir adalah pernikahan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Untuk penutupan acara ini, marilah kita membaca hafalan dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini adalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara memohon maaf dan sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum